Di tengah hangatnya pembahasan mengenali siapa sosok yang akan memimpin timnas Indonesia ke depan, satu nama kembali menjadi sorotan. Timur Kapadze, pelatih muda yang baru saja membawa Uzbekistan mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya, tiba-tiba hadir di Jakarta. Kehadirannya sontak menimbulkan berbagai spekulasi, apalagi ia memang masuk dalam bursa calon pelatih timnas Indonesia. Timur Kapadze datang ke Indonesia bukan dalam agenda resmi, melainkan atas undangan Effendi Ghazali, seorang pengamat politik sekaligus pecinta sepak bola Indonesia. Dalam kunjungan singkat itu, Kapadze menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Setelah ibadah selesai, ia berbicara kepada awak media yang menunggunya. Dengan raut wajah tenang, ia berkata, "Saya senang bisa berkunjung dan sholat Jumat di sini. Bisa dibilang ini rahmat dari Allah." Namun momen yang paling menarik perhatian publik adalah ketika Kapadze ditanya tentang kesannya terhadap sepak bola Indonesia. Tanpa ragu, ia mengungkapkan betapa besar energi yang ia rasakan dari para pendukung Garuda ketika Uzbekistan bertemu Indonesia di Piala Asia U23. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Kesan saya orang-orang Indonesia sangat suka sepak bola. Waktu kami hadapi Indonesia di Piala Asia U23, dukungan fansnya sangat besar." Ia kemudian melanjutkan penjelasannya, menekankan betapa kuatnya ikatan emosional antara masyarakat Indonesia dan tim nasional mereka. "Itu membuat saya paham hubungan fans masyarakat kepada timnasnya sangat kuat," sambungnya. Kata-kata itu menunjukkan bahwa Kapadze bukan hanya memperhatikan permainan di lapangan, tetapi juga memahami kultur sepak bola yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Menariknya, dalam kunjungan ini tidak terlihat satupun perwakilan dari PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia belum memberikan keterangan resmi apapun terkait kedatangan Kapadze maupun soal bursa pelatih timnas selanjutnya. PSSI memilih untuk tetap bungkam, membuat spekulasi semakin meluas. Apakah kedatangan Kapadze hanya sekedar memenuhi undangan atau menjadi bagian dari langkah awal menuju kursi pelatih timnas Indonesia? Publik masih menunggu kepastian, namun satu hal yang jelas, kehadirannya, komentar-komentarnya, serta kedekatannya dengan atmosfer sepak bola Indonesia membuat namanya semakin menarik untuk diperbincangkan. Di sebuah sore yang hangat di Stadion Pakansari, bukan hanya skor pertandingan yang menjadi cerita, tetapi sebuah momen kecil yang justru menggema lebih besar dari yang dibayangkan. Usai laga uji coba kedua antara Timnas U22 Indonesia dan Timnas U22 Mali, para pemain dari kedua kesebelasan melakukan ritual khas sepak bola dunia, bertukar jersey. Namun, dari sekian banyak momen pertukaran itu, satu sosok mencuri perhatian publik Indonesia, Abu Bakar Sidibe, pemain bernomor punggung 13 yang memperkuat Mali. Sidibe mendapatkan jersey putih timnas Indonesia langsung dari tangan gelandang muda kebanggaan Garuda, Ivar Jenner. Dan sebagai gantinya, Ivar menerima jersey milik Sidibe. Tidak ada yang menyangka momen sederhana itu menjadi begitu emosional. Dalam rekaman yang diunggah kanal YouTube Pantau Garuda, Sidibe terlihat sangat bahagia. Wajahnya sumringah, hampir seperti seorang anak kecil yang mendapatkan hadiah paling berharga. Tanpa menunggu lama, ia langsung memakai jersey Indonesia tersebut. Namun puncaknya terjadi beberapa detik kemudian. Sidibe memegang lambang Garuda di dadanya dan menciumnya dengan penuh rasa hormat. Gestur itu mengejutkan banyak orang. Seorang pemain asing yang baru 2 kali bertanding melawan Indonesia menunjukkan rasa kagum sedalam itu terhadap jersey kita. Padahal Sidibe adalah pemain profesional yang membela klub Prancis FC Sochaux dan menjadi salah satu pemain kunci Mali dalam 2 uji coba tersebut. Ini bukan sekadar penghormatan terhadap lawan. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap budaya, sikap, dan sambutan yang diberikan Indonesia kepada tim tamu. 2 uji coba tersebut memang berlangsung sengit. Mali menang 3-0 di laga pertama, sementara di laga kedua Indonesia tampil berani hingga laga berakhir imbang 2-2. Namun bagi Mali, hasil pertandingan bukanlah satu-satunya hal yang mereka bawa pulang. Pelatih mereka, Fousseni Diawara, mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam. "Di Indonesia, suasananya sangat hangat menyambut kami," ujarnya. "Sekarang Indonesia dengan Mali itu seperti keluarga." Diawara bahkan melanjutkan, seluruh pengalamannya bersama Timnas U22 Mali selama berada di Indonesia terasa sangat positif baik untuk para pemain maupun staf kepelatihan. Saking nyamannya, ia bahkan mengatakan bahwa suatu hari nanti para pemain Mali ingin kembali ke Indonesia, bukan sebagai lawan tanding, tetapi untuk berlibur di Bali.
Di tengah riuh dunia sepak bola Inggris, sebuah kabar besar kembali datang dari sosok yang selama ini menjadi arsitek penting sepak bola Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kini resmi menguasai penuh Oxford United, klub yang berkompetisi di divisi Championship, level kedua sepak bola Inggris. Kabar ini bukan sekadar rumor. Melalui rilis resmi klub, Oxford United mengumumkan bahwa Erick Thohir telah mengakuisisi seluruh sisa saham yang sebelumnya dimiliki oleh Oxford Investment Holdings. Dengan langkah ini, kendali klub kini berada sepenuhnya di tangan Erick. Erick Thohir telah meningkatkan kepemilikan sahamnya setelah mengakuisisi seluruh saham Oxford Investment Holding Pty Ltd, tulis klub dalam pernyataan resminya. Perubahan itu langsung mengguncang struktur direksi, dengan Hort Geike resmi mundur dari kursi direktur Oxford United Football Club Limited. Namun, kisah ini sejatinya telah dimulai sejak 2022. Saat Erick Thohir dan Anindya Bakri masuk sebagai pemilik 51% saham, banyak yang meragukan arah klub ini. Tetapi, hasilnya berbicara. Pada musim 2023-2024, Oxford United sukses menembus promosi dari League One ke Championship, sebuah pencapaian yang mengubah wajah klub. Hubungan Oxford dengan Indonesia kini semakin erat. Dua talenta timnas Garuda berada dalam orbit klub ini. Oleh Romani, penyerang yang sudah menjadi bagian penting skuad, serta Marcelino Ferdinand, gelandang muda penuh potensi yang tengah dipinjamkan ke AS Trenčín Slovakia. Dengan Erick Thohir kini memegang kendali absolut, sebuah pertanyaan besar pun muncul, bukan hanya dari publik Inggris, tetapi terutama dari pencinta sepak bola Indonesia. Satu bulan setelah angkat kaki dari timnas Indonesia, sebuah kabar mengejutkan datang dari Eropa. Denny Lanzat, mantan asisten Patrick Kluivert, kini resmi mendapatkan rumah baru. Bukan sembarang klub, tetapi raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Lanzat meninggalkan timnas Indonesia setelah mimpi besar menuju Piala Dunia 2026 kandas di tangan Arab Saudi dan Irak.